Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari panel project yang sudah kami buat dengan judul Sistem Implementaris Aplikasi AlphaGIF. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok saya sendiri, Alfrani Benito Broginting, dengan NPM akhir 120 dan teman saya. Dengan saya, Jus Putri Bertobing, dengan NPM akhir 18. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke pengenalan dari aplikasi ataupun latar belakangnya. Nah, sistem inventaris AlphaGIF. Dalam final project kali ini, kita itu mengembangkan sebuah aplikasi simulasi manajemen inventaris gudang AlphaGIF menggunakan bahasa C dan bertujuan untuk menangani pengelolaan data produk secara dinamis. Nah, dalam sistem gudang nyata, terdapat ribuan produk yang keluar masuk setiap harinya. Oleh karena itu, dibutuhkan struktur data yang mampu melakukan pencarian, penambahan, dan penghapusan dan sangat cepat untuk menampilkan detail dari inventaris yang ada. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke penjelasan programnya. Nah, yang pertama itu sebelum masuk ke program AVL dan BST-nya, yang pertama itu kita ada struct, yaitu memiliki atribut produk ID itu sebagai unique key ataupun kayak kunci unik untuk pengurutan datanya nantinya. Dan yang kedua itu ada nama produk, stok, dan harga sebagai data perlengkap atau payload. Nah, untuk menerapkan ini, dua pendekatan struktur data ini kita menggunakan binary search tree, BST, dan AVL tree. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur datanya. Yang pertama itu ada struktur data dari produk AlphaGIF atau struktur data produk. Ini digunakan untuk menyimpan detail produk seperti ID produk, nama produk, jumlah stok, dan harga produknya. Dan yang kedua itu ada struktur data node-nya. Nah, struktur node ini digunakan sebagai node BST dan AVL. Dan hack ini, yang bagian terakhir ya, anti-hack, itu digunakan khusus untuk AVL untuk membentuk tinggi dari node itu. Oke, mungkin langsung next ya, dari BST dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk BST sendiri adalah struktur data pohon biner yang memiliki aturan khusus. Nilai node di sebelah kiri harus lebih kecil dari node-nya, dan nilai kode node di sebelah kanan itu harus lebih besar. Nah, penerapannya itu di program bagaimana? Yang pertama itu ada insert atau tambah, yang dimana dia akan otomatis urut ID terkecil masuk ke kiri, dan ID besar itu masuk ke kanan. Lalu yang selanjutnya ada search atau cari, yang dimana di sini kami membuatnya itu supaya cepat dan juga efisien. Di situ nanti dia akan langsung memotong setengah jalur atau tidak perlu dicek satu-satu. Lalu yang kedua yaitu sistem delete atau hapus. Sini juga digunakan logika yang cerdas karena dia bisa menghapus data tanpa merusak pohon. Bahkan untuk node yang mempunyai dua anak susunan, pohonnya tetap nyambung dan juga utuh. Lalu selanjutnya ada view atau untuk melihatnya. Di sini juga kita akan membuat tampilan itu rapi pakai teknik in order traversal, yang dimana data itu akan otomatis tampil dari urut dari kecil sampai juga terbesar. Oke, lanjut pada fungsi pada program base. Nah, di sini yang pertama yaitu insert BST atau rekursifnya, yang dimana nanti fungsi ini bekerja secara rekursif yang berfungsi untuk menambahkan produk ke BST berdasarkan produk ID. Nah, jika ID baru itu lebih kecil, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri ke arah kiri. Tapi jika nanti itu lebih besar, itu nanti akan memanggil dirinya ke sebelah kanan. Nah, jadi jika inputnya itu sama, maka insert itu akan ditolak. Nah, selanjutnya ada implementasi di dalam. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu berjalan ke kiri dengan memanggil dirinya sendiri ke kanan, ke kiri, atau ke kanan sampai menemukan node yang ingin dihapus. Nah, di fungsi ini kita akan menghapus node berdasarkan tiga kemungkinan, yaitu node tanpa anak, node satu anak, dan juga node dua anak. Oke, mungkin APL-nya bakal dijelaskan oleh. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk ke dalam APL tree. Nah, sebelum penjelasan ke fungsi program, nah apa sih itu APL tree? APL tree itu untuk mengatasi kelemahan BST yang dimana jika data diinput berurutan, pohon akan menjadi miring atau square. Nah, menyerupai garis lurus gitu. Nah, akibatnya proses pencarian menjadi lambat, ataupun tidak efisien karena harus mengecek data satu persatu sehingga menerapkan struktur data kita yang baru itu adalah APL tree. Nah, APL tree ini adalah pengembangan dari BST yang memiliki fitur self balancing atau penyeimbangan otomatis. APL memastikan bahwa tinggi tree tetap optimal dan operasi search, insert, dan delete-nya itu berjalan
lebih cepat dan lebih stabil. Nah, penerapannya dalam program kita itu apa sih? Programnya kita itu menambahkan atribut head pada setiap node-nya. Setiap kali ada penambahan atau penghapusan data, fungsi insert APL dan delete APL akan menghitung balas vektornya. Nah, jika pohon terdeteksi miring ataupun tidak seimbang, program secara otomatis melakukan rotasi, back rotasi ataupun right rotation untuk menyeimbangkan kembali struktur pohonnya. Dan hasilnya, proses pencarian data barang di aplikasi kami ini dijamin selalu cepat dan efisien. Nah, terlepas dari bagaimana urutan data tersebut dimasukkan. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke fungsi pada program APL-nya. Nah, yang pertama itu ada insert APL. Di sini insert APL itu berjalan juga secara rekursif seperti dengan insert pada PST yang ada. Fungsi ini bertujuan untuk menambahkan data ke dalam APL tree dan bekerja secara rekursif untuk mencari posisi yang tepat. Nah, insert ini sama seperti insert di BST seperti yang saya bilang sebelumnya. Bedanya di AVL tree ini setelah insert akan ada update headnya ataupun tingginya. Nah, jika tree tidak seimbang, program akan secara otomatis untuk melakukan rotasi agar tetap tree-nya itu seimbang gitu. Oke, mungkin langsung next yaitu ke dalam delete AVL-nya. Nah, ini adalah program dari delete AVL-nya kita. Dan di sini fungsi delete AVL ini juga hampir sama seperti delete pada BST. Namun, setelah di dalam AVL ini, setelah penghapusan node, akan ada update tinggi lagi, update tinggi pada node. Dan tree itu akan dihitung ulang dan melakukan rotasi jika itu dibutuhkan. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam fungsi pendukung yang lain pada di AVL. Karena di sini tuh di AVL itu bukan hanya ada insert sama delete-nya, tapi di fungsi AVL ini juga ada fungsi pendukung seperti fungsi head-nya. Fungsi ini bertujuan untuk mengambil tinggi sebuah node dan fungsi ini dipakai untuk menghitung balance vector pada AVL tree. Dan yang kedua itu ada fungsi max. Ini bertujuan untuk mengembalikan nilai terbesar dari dua angka digunakan untuk menghitung ulang tinggi node setelah rotasi ataupun di insert. Dan yang ketiga itu ada fungsi get balance. Nah, fungsi get balance ini menghitung selisih tinggi subtree, kiri, dan kanan untuk mendeteksi ketidakseimbangan yang ada. Dan fungsi right rotation ini, fungsi ini melakukan rotasi ke kanan untuk menyeimbangkan tree, bertujuan untuk memindahkan struktur agar tree AVL itu tetap seimbang. Dan yang terakhir itu ada fungsi left rotation, yaitu sama fungsinya dengan right rotation. Fungsi bedanya ini melakukan rotasi ke kiri agar struktur AVL itu tetap seimbang. Yang tadi ke kanan dan yang ini ke kiri. Nah, mungkin untuk selanjutnya tuh akan dijelasin oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi yang berlaku untuk kedua program tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu ada fungsi search tree. Nah, tujuannya apa? Fungsi ini bertujuan untuk mencari node berdasarkan produk ID-nya. Jadi nanti di dalam BST atau AVL itu jika tidak ditemukan maka dia akan mengembalikan ke nolnya nanti. Lalu ya selanjutnya ada fungsi view. Nah, untuk fungsinya ini sendiri yaitu untuk menampilkan seluruh data produk dari BST atau AVL dalam urutan kecil ke besar berdasarkan produk ID-nya. Yang selanjutnya ada fungsi neonode. Yang di sini kita akan membuat dan menginisiasi node baru di memorinya nanti. Lalu yang selanjutnya ada fungsi min value node yang di mana sini berfungsi juga untuk mencari node yang dengan nilai produk ID yang paling kecil dengan menelusuri ke kiri, lalu digunakan saat pilih node dengan bahannya. Nah, untuk visualisasi struktur tree-nya sendiri bisa kita lihat di sini. Ini digunakan untuk menampilkan bentuk struktur tree BSD-nya dan juga APL tree-nya secara horizontal di terminalnya. Nah, nanti di print tree ID-nya, indent-nya, nanti itu akan mencetak node secara rekursif dengan identifikasi vertikal, di mana anak kanan itu akan ditampilkan di atas, anak kiri akan ditampilkan di bawah. Nah, untuk visualis tree-nya itu merupakan fungsi utama visualisasi yang dipanggil dari menu programnya nanti. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, itu akan memanggil fungsi visualisasi dan mengecek apakah tree itu kosong. Oke, mungkin sekarang kita langsung masuk aja ke fungsi antar muka menunya nih, sebelum masuk ke fungsi mainnya. Nah, di sini itu ada fungsi display structure menu. Dimana apa sih fungsi display structure menu ini? Fungsi ini tuh bertujuan untuk menampilkan menu utama program untuk memilih jenis struktur data yang akan diinginkan, yaitu seperti BST, AVL, dan yang pilihan ketiga itu nanti adanya keluar dari program. Fungsi ini tuh hanya menampilkan pilihan, tidak memproses input dari user.
Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, fungsi display operation menu. Nah, fungsi ini menampilkan menu operasi setelah user memilih struktur data tadi. Dan nama struktur ini ditampilkan melalui parameter struktur name yang ada di bagian setelah const character. Oke, mungkin yang selanjutnya itu ada fungsi display header. Nah, fungsi display header ini apa sih? Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan informasi identitas program di layar seperti nama kelompok, nama anggota, dan judul programnya kita apa. Nah, fungsi ini dipanggil setiap menu utama itu akan ditampilkan. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke main program. Nah, di sini kita bisa lihat untuk fungsi mainnya sendiri. Untuk fungsi yang kita lihat sebelumnya itu merupakan pusat jalannya program yang mengatur alur kerja aplikasi inventarisnya dari awal hingga programnya selesai. Nah, cara kerja itu bagaimana? Yang pertama, dia akan menginisiasi kedua tri yaitu BST dan juga APR. Lalu kemudian dia akan memasukkan data awal ke kedua tri tersebut, lalu dia akan menampilkan menu pilihan struktur datanya. Setelah memilih, program itu akan menampilkan menu operasinya, yaitu insert, delete, search, dan juga view. Lalu program itu akan menjalankan user dan menjalankan operasi sesuai pilihan. Lalu program akan terus berjalan sampai user memilih keluar dari program. Oke, tadi sudah menjelaskan alur kerja dari programnya kita. Sekarang kita masuk ke dalam programnya yang sudah kita kerjakan. Nah, nanti setelah itu programnya jalan, ada tampilan awal kepada usernya, yaitu yang dimana itu inisiasi 15 produk yang udah berhasil kita masukkan ke dalam programnya. Dan yang setelah itu akan ada muncul kelompok kita dan nama kita sendiri beserta dengan DPA-nya. Dan di bawahnya itu ada yang namanya judul dari program kita, yaitu program inventaris AlphaGame, aplikasi AlphaGame. Dan itu langsung ditampilkan kepada user menu utamanya, pilihan struktur data apa yang diinginkan oleh user. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk aja ke dalam output BST-nya. Nah, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu di mana user memilih menu struktur data yaitu BST yang pertama. Nah, di sini tuh yang pertama, di sini pilihan struktur data user memasukkan angka 1, yaitu adalah pilihan binary search tree ataupun BST. Dan di mana operasi pada BST itu ada banyak, yaitu tambah produk, hapus produk, cari produk, tampilin inventaris, visualisasi struktur tree, dan kembali ke pilihan struktur ataupun menu utamanya. Nah, di sini user akan melakukan operasi menambah produk terlebih dahulu dengan ID yang sudah ada. Di mana di sini user memasukkan dengan ID yaitu 14. Nah, dikarenakan di data kita di data awal itu ID 14 sudah ada, jadi di sini program akan memunculkan informasi kepada user dengan itu menggagal untuk menginsert itu karena produk ID dengan ID 14 itu sudah ada di program itu. Nah, dan selanjutnya itu di sini ada operasi untuk menambahkan produk dengan ID yang belum ada. Nah, di sini user akan memilih operasi lagi, yaitu operasi yang pertama itu tambah produk. Nah, di sini karena di sini user itu diminta untuk memasukkan ID baru dan di sini kita memasukkan ID 17 yang dimana ID 17 itu belum ada di programnya sebelumnya. Nah, kalau belum ada nanti itu akan dilanjutkan dengan memasukkan nama produk, memasukkan stoknya berapa, memasukkan harganya itu berapa dan nanti akan ada muncul informasi lagi kepada user bahwa ID produk dengan ID tersebut yang kita udah insertkan tadi itu berhasil diinsertkan kepada BST dan AVL-nya. Nah, selanjutnya, setelah tadi udah kita insert, ini adalah tampilan dari data kita. Kita mau view, menampilkan data dari BST tadi yang sudah kita insert. Tadi kan kita mau insert itu, ini sebelum insert itu ID-nya tuh 1 sampai 15. Tapi setelah di insert, nantinya tuh udah berubah. Ada penambahan di paling bawah yaitu 017. Kenapa ini secara berurutan? Karena tadi kita pakai in order transversal itu secara ascending. Tuh. Nah, selanjutnya, di sini user melakukan operasi selanjutnya itu operasi hapus produk, di mana itu adalah pilihan operasi yang kedua. Nah, di sini user melakukan 2 kali penghapusan, yang di mana itu penghapusan dari ID produk yang tidak ada di data. Yang ini, yang di sebelah kiri. Nah, di sini ketika user memasukkan ID produk yang tidak ada di data, nanti itu programnya akan
menginformasikan kepada user bahwa produk ID itu tidak ada dan tidak ditemukan bahwa dan jadinya penghapusan itu penelitian itu gagal gitu. Dan selanjutnya setelah user memasukkan ID produk yang ada di data seperti ini, ID produk nomor 7 itu dihapus dari data kita, produk itu berhasil dihapus dari BST dan AVL-nya. Dan setelah user memilih tampilan yang keempat, pilih operasi yang keempat, yaitu menampilkan inventaris, situ sudah terlihat bahwa produk ID dengan nomor 7, nomor 7 itu sudah tidak ada lagi di dalam tampilan inventaris kita. Tuh. Nah, selanjutnya itu operasi untuk cari produk. Nah, cari dengan ID produk di sini. Dan yang pertama itu kita mencari dengan ID produk yang ada di data. Itu langsung muncul, itu kita pilih operasi yang ketiga ya cari produk, langsung masuk ke programnya itu langsung dieksekusi dan kita diminta untuk memasukkan ID yang sudah ada. ID-nya mau ID berapa nih yang kita mau untuk ditampilin gitu. Dan ini kita mau mencari ID yang 5, dari mana ditemukan bahwa ID 005 itu dengan nama produknya itu susu UHT coklat 1 liter dengan stoknya 15 dan harganya itu 21.500. Nah, selanjutnya ini user mencoba untuk mencari produk dengan ID yang tidak ada di data kita, di data awal kita tadi. Nah, di sini tuh ada user memasukkan ID dengan ID 50 dan di mana itu langsung diinformasikan kepada user bahwa produk ID itu tidak ada dan tidak ditemukan. Jadinya operasi pada cari produk itu tidak berjalan. Tuh. Nah, selanjutnya itu visualisasi tree pada BST-nya. Nah, ini setelah kita memilih pilihan operasi yang kelima yaitu visualisasi struktur tree-nya, itu akan langsung dieksekusi. Dan ini ada tampilan visualisasi tree-nya secara horizontal, yang dimana penjelasannya yang di sebelah kiri, yang paling kiri ini merupakan root-nya, di mana root-nya itu adalah 005. Dan yang paling atas itu adalah anak kirinya, anak kanannya, dan yang paling bawah ini adalah anak kirinya, yang dimana di sini ini root-nya 005 dan anak root-nya itu anak kanannya adalah ID dengan 008 dan anak kirinya ID dengan 003 dan ID 008 anak kanannya itu ID 009 dan anak kirinya 006 gitu selanjutnya dan seterusnya gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, setelah tadi udah melakukan visualisasi tree-nya, kita kembali ke menu awalnya, yaitu kita memilih operasi nomor 6, kembali ke pilihan strukturnya. Di mana di sini akan ditampilkan kepada user bahwa ada lagi informasi dari identitasnya kita, yaitu kelompok 2 dan nama kita, dan nama dari judul dari programnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke output AVL-nya sendiri. Nah, di sini juga kita bisa lihat, yang pertama itu kita akan melihat tampilan menu ketika user memilih menu AVL. Nah, di sini juga sama seperti biasa tadi, di sini ada tambah produk, hapus produk, cari produk, dan juga menampilkan inventaris, lalu visualisasi struktur tree, lalu yang keenam yaitu mengembalikan kemudian strukturnya atau komponen utamanya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk operasi tambah produknya. Nah, di sini ID baru yang ditambahkan itu sudah ada di data. Maksudnya di sini user mencoba untuk memasukkan produk ID 4. Tetapi di data kita sebelumnya produk ID dengan ID 4 itu kan sudah ada. Maka nanti untuk tampilannya nanti akan ditampilkan yaitu gagal insert karena produk ID 4 itu sudah ada. Lalu yang kedua yaitu memasukkan ID baru yang ditambahkan tapi belum ada di data. Nah, sementara kalau yang belum ada di data, dia itu akan menampilkan untuk memasukkan produk ID barunya, yaitu contohnya kami memasukkan 20, lalu kita akan disuruh memasukkan nama produknya, yaitu contohnya sisir, lalu memasukkan stoknya, lalu kita akan disuruh memasukkan harganya. Nah, setelah kita sudah memasukkan itu semua, di situ nanti akan ditampilkan kalau produk ID yang kita masukkan tadi itu berhasil di-insert ke BST dan juga AVL. Next. Nah, yang selanjutnya itu tampilan data AVL sebelum insert. Nah, di sini untuk data produk yang dihapus dan juga ditambah di BST, itu akan terhubung juga di AVL yang menandakan bahwa program ini juga sudah dinamis. Dan di mana ketika kita
yang data yang sebelum di-insert itu tampilannya akan seperti ini inventarisnya. Lalu next. Nah, sementara kalau tampilan data AVL setelah tambah produk, dia akan menampilkan data yang sudah kita tambahkan tadi seperti ini yang ID 020 yaitu produk kita sisir dengan stok yang kita masukkan dan juga harga yang telah kita masukkan. Next. Nah, untuk operasi hapus produknya sendiri, yang di sini yang pertama ada hapus produk dengan ID yang tidak ada di data inventaris. Nah, di sini kita coba memasukkan ID yang tidak ada di data kita sebelumnya, yaitu dengan ID 45. Nah, karena ID 45 itu tidak ada, maka tampilannya akan ditampilkan yaitu produk ID 45 itu tidak ditemukan. Lalu, sementara kalau hapus produk dengan ID yang ada di data inventaris kita, contohnya kita ingin menghapus produk ID dengan ID-nya 10, lalu dia akan berhasil dihapus dari BSD dan juga AVL karena data yang ingin kita hapus itu terdapat pada data inventaris kita. Nah, untuk tampilan produknya setelah dihapus, di sini bisa kita lihat ya. Untuk data produknya di sini data produk yang kita hapus sebelumnya itu dengan ID 10 itu tidak akan tampil lagi di view inventaris kita karena kan sebelumnya kita sudah hapus produk yang mempunyai ID 10. Sini dia langsung ke 11 karena 10 sudah kita hapus. Lalu next yaitu operasi cari produknya. Nah, di sini untuk cari produk dengan ID yang tidak ada pada datanya juga, di sini coba kita memasukkan dengan ID 19. Tapi ID 19 tersebut tidak ada di data inventaris kita, maka tampilannya nanti yaitu produk dengan ID 19 itu tidak ditemukan. Sementara kalau cari produk dengan ID yang ada pada data, kita coba mencari dengan ID 12. Nah, maka program akan menampilkan produk yang mempunyai ID 12 yaitu vitamin C 500 mg dengan stoknya beserta harganya juga. Next di sini untuk visualisasi kerja juga di sini untuk notnya adalah 003 dan di mana notnya itu nanti tampil ke atas merupakan anak kanan sedangkan yang paling bawah itu adalah anak kiri. Ini bisa kita lihat. Nah, selanjutnya terakhir di sini kita setelah selesai melakukan programnya, di sini bisa kita lihat untuk memilih operasinya itu yang keenam kembali ke pilihan struktur, di mana nanti dia akan kembali untuk menampilkan menu utamanya sendiri, yaitu dengan menampilkan pilihan struktur dan juga judul dari program tersebut. Oke, nah tadi sudah dijelaskan outputannya dari program kita. Mungkin sekarang kita langsung aja untuk mencoba peran di dalam Visual Studio Code kita. Oke, nah inilah dia dari kode program kita atau source code kita yang ada di Visual Studio Code kita dengan kode lengkapnya. Mungkin kita langsung aja untuk nge-run karena tadi si perpotongannya per bloknya sudah dijelaskan. Kita langsung mencoba untuk nge-run untuk membuktikan apakah ini benar sudah dinamiskah atau belum gitu. Nah, ini. Nah, setelah kita nge-run, itu akan langsung ditampilkan kepada user bahwa 15 produk itu sudah berhasil dimasukkan, diinputkan gitu yang tadi sedang kita inputkan di awal program. Dan akan ada informasi mengenai identitas kita yaitu kelompok 2 dengan nama kita dan NPM kita dan judul dari program kita yaitu program inventaris Alpakif. Dan di sini kita langsung disuguhkan dengan menu utama yaitu pilih struktur datanya. Mungkin yang pertama kita bisa mencoba dari BSD dulu. Kita bakalan pilih struktur data yang pertama. Oke, next. Nah, ini langsung setelah kita memilih BSD, sini akan ada langsung operasi pada BSD gitu. Nah, kita mau ngapain dulu nih? Mungkin kita mau tampilin dulu inventaris kita sekarang itu yang ada apa gitu. Jadi kita pilih nomor 4. Nah, ini dia. Nah, sesuai dengan yang sudah kita inputkan di dalam program utama, tadi di sini kita memiliki jumlah 15 produk dengan ID yang berurutan dari ID 1 sampai 15 yang sudah kita inputkan. Dan mungkin karena udah kita tampilin ya, udah tahu kita tampilan awalnya dari produk kita, mungkin kita akan langsung melakukan yang namanya insert, delete, dan search dan yang lainnya. Mungkin kita yang pertama itu akan menambah produk, yaitu kita pilih operasi yang pertama.
Dan di sini kita masukkan produk dengan ID baru. Nah, mungkin di sini kita akan mencoba dengan ID yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu ID 13 mungkin. Nah, ternyata di sini kita tuh gagal insert teman-teman, karena produk ID 13 kita itu sudah ada di dalam produk data awal kita tadi. Jadi kita akan diminta untuk mengulang gitu, mengulang pilih operasi pada BSD. Kan kita karena tadi udah kita buktikan, kita pilih ulang lagi yaitu tambah produk lagi. Nah, kita tambah dengan produk dengan ID 25 mungkin. 25. Nah, ternyata itu belum ada di data awal kita. Jadi, itu akan meminta kita untuk memasukkan nama produknya. Dan nama produk kita mungkin kita buat yaitu jam dinding. Jam dinding. Nah, dan diminta untuk memasukkan stok. Kita mungkin memasukkan stoknya itu ada 50 stoknya. Masukkan harganya 65.000. Nah, dan setelah udah dimasukkan sesuai dengan yang diminta oleh program, maka data dari produk ID kita, ID-nya 025 itu berhasil diinsert ke BST dan AVL kita. Nah, selanjutnya mungkin kita akan tampilin lagi nih tampilin inventaris kita lagi dengan memilih operasi keempat. Nah, ini dia. Dan di sini sudah kita lihat bahwa ID yang sudah kita masukkan tadi, ID baru 025 itu sudah ada di dalam tampilan inventaris kita, yaitu jam dinding dengan stok yang ada dan harga yang ada. Oke, next kita langsung ke operasi yang kedua nih. Operasi pilihan kita yang kedua itu hapus produk. Oke, nah di sini kita akan menghapus produk yang belum ada di ID-nya itu nggak ada di data awal kita ataupun data yang sudah kita insertkan. Seperti nomor 87. ID dengan 087. Wow, ternyata itu tidak ada di dalam data kita, teman-teman. Jadi itu akan langsung diinformasikan kepada user bahwa produk dengan ID 087 itu tidak ditemukan dan penghapusan produk itu gagal terjadi gitu. Dan selanjutnya mungkin kita coba untuk menghapus dengan ID produk yang sudah ada, yaitu produk dengan ID 17 tidak ada, dengan ID 13. Oke, nah ternyata produk dengan ID 013 itu berhasil ada di dalam data awal kita dan itu berhasil dihapus dari BST dan APL-nya. Mungkin sekarang kita menghapus dua ya, langsung sekaligus kita pilih lagi dengan ID 5. Nah, dan sini produk dengan ID 05 kita berhasil dihapus dari BST dan APL-nya. Dan sekarang kita mungkin langsung aja untuk tampilin inventaris kita lagi, yaitu pilih operasi yang keempat. Nah, ini dia. Tadi kita sudah menghapus dari ID 13 sama 5. Kita lihat nih. Nah, ternyata sudah benar teman-teman. Di sini di dalam tampilan inventaris kita, ID 05 sama ID 13 itu sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke operasi yang ketiga, yaitu cari produk. Sini kita mencari dengan ID produk yang ada di dalam data. Mungkin yang tadi kita insertkan ya, yaitu ID 25. Nah, ternyata ada, yaitu dengan ID 025, namanya apa, nama produknya apa, stoknya berapa, dan harganya apa. Sekarang kita akan mencari dengan ID yang nggak ada, yaitu ID 54. Nah, ternyata itu produk itu nggak ditemukan karena memang nggak ada di dalam data awal kita, di data kita gitu. Nah, itu dia untuk operasinya. Dan sekarang kita masuk ke dalam visualisasinya nih. Harusnya di dalam visualisasinya itu akan dengan data yang baru, data yang udah ada di udah kita insert dan kita delete tadi, dan dimana di sini yang menjadi rootnya itu adalah ID dengan 006 dan menjadi anak kanannya itu adalah 07 dan anak kirinya 03, dan dimana di dalam 03 ini dia itu mempunyai anak kanan dan anak kiri juga, dan anak kanannya itu 004, anak kirinya 001, dan 01 ini mempunyai anak kanan yaitu 002, dan yang di atas tadi 007 memiliki anak yaitu 009, di mana 009 ini juga memiliki dua anak yaitu 010 menjadi anak kanan, 008 menjadi anak kiri. Itu dan seterusnya teman-teman. Itu untuk cara melihat visualisasi dari data kita. Dan ini secara horizontal karena dan di mana nanti yang paling kiri akan menjadi sebagai rootnya. Oke, mungkin sekarang untuk program yang kedua, sekarang kita masuk ke
pilihan kayak 6 yaitu keluar dari program BST-nya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jos untuk pemilihan AVL3-nya. Baiklah, izin lanjutkan teman-teman. Di sini kita akan menjalankan programnya. Dan kita akan memilih nomor 2 yaitu AVL3. Nah, di sini juga pada operasi pada AFL triknya, di sini kita terlebih dahulu kita tampilkan inventarisnya di mana kita akan melihat semua data inventarisnya kripto. Nah, di sini bisa kita lihat juga teman-teman. Kalau untuk tampilan inventarisnya tadi sama seperti BST, yaitu ada 15 produk dengan tambahan produk yang sudah ditambah tadi. Nah, di sini kita coba untuk menghapus satu produk, yaitu jam dinding yang ditambahin tadi, yaitu nomor 2. Nah, untuk hapus produknya sendiri, kita coba untuk menghapus 025. Nah, karena ID 025 itu ada di data, maka di sini tampilannya itu produk ID 025 berhasil dihapus dari BST dan juga AVL. Sama seperti BST tadi, jika kita memasukkan produk yang tidak ada di data, maka juga tampilan itu tidak akan produk yang ingin dihapus itu tidak akan berhasil. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari produk. Nah, di sini kita coba untuk memasukkan produk ID produknya yaitu 010. Nah, karena produk ID dengan 10 terdapat pada data inventaris kita, maka dia akan program akan menampilkan ID-nya, nama produknya, stok beserta harganya juga. Dan juga jika produk yang kita cari itu tidak terdapat pada data, itu juga akan ditampilkan tidak berhasil karena data yang ingin kita cari itu tidak terdapat pada data inventaris kita. Lalu yang selanjutnya, kita ingin menambah produk juga. Nah, untuk produk ID-nya seperti kita menambahkan seperti yang tadi yaitu 025. Hah? Kalau kita buat jam ini. Kita buat stoknya 50 dengan harga 230. Nah, karena produk ID 025 yang tadi sudah kita hapus, lalu kita tambahkan kembali, maka di sini produk ID 025 itu berhasil diinsert ke BST dan juga AVL di sini. Nah, setelah kita menambah produk, menghapus produk, mencari produk, lalu kita akan menampilkan kembali inventarisnya. Yang dimana tampilannya ini sama seperti tadi, yaitu dengan tampilan ada tambahan data, yaitu 025 jam dindingnya, dengan stok 50 serta harganya 30.000 yang sudah diinput tadi. Lalu setelah itu, di sini kita akan menampilkan visualisasi struktur tree-nya. Nah, untuk visualisasi struktur tree-nya juga, di sini untuk root node itu ada 011 yang dimana ini juga visualisasi dengan tampilan horizontal juga. Yang dimana di sini, nah untuk visualisasi untuk anaknya sendiri yaitu yang di sebelah kiri yaitu 033. Yang untuk di sebelah kanan juga yaitu 015. Begitu juga seterusnya sampai di semua node. Nah, setelah kita sudah menjalankan semua program pada operasi pada AVL-nya, di sini kita kembali ke menu strukturnya, yang dimana dia akan menampilkan menu utamanya kembali. Nah, itu dia tadi untuk kita udah ngeren menjalankan dari programnya kita, dan setelah ini kita akan masuk ke yang terakhir yaitu keluar dari menu ataupun programnya kita gitu. Kita pilih pilihan yang ketiga, keluar untuk program. Nah, di sini akan ada sambutan kepada user yaitu terima kasih telah menggunakan program inventaris aplikasi AlphaGIF, sampai jumpa lagi gitu. Dan ini menandakan bahwa di sini program kita benar-benar sudah berhenti berjalan gitu. Mungkin sekian dari presentasi panel projectnya kita. Saya Alfriani dan teman saya Joyce. Bila ada salah kata kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.